Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP Negeri 1 Atap 13 Tanjung Jabung Timur. Saya, Erik Parunstiadi, Kepala Perpustakaan sekolah ini. Sekolah kami berada di Desa Sinarwajo, Kecamatan Mendahara Ulu, sebuah wilayah di Provinsi Jambi yang hingga kini masih berstatus daerah terpencil. Didirikan pada tahun 2012, aktivitas kami sangat bergantung pada kondisi alam. Air pasang dan surut sungai menjadi penentu utama transportasi siswa dan guru. Inilah tantangan sehari-hari yang membentuk karakter pejuang di sekolah ini. Membangun harapan dari keterbatasan. Selama 11 tahun berdiri, kami menjalankan proses belajar mengajar tanpa memiliki gedung perpustakaan yang layak. Kami hanya memanfaatkan pojok ruangan, sebuah ruang baca sederhana demi menjaga minat literasi siswa. Namun, semangat kami tak pernah padam. Dengan usaha keras, pada Agustus hingga Oktober 2024, kami berhasil mendapatkan dan menuntaskan pembangunan gedung perpustakaan baru. Walaupun sarana dan koleksi masih sangat terbatas, kami berkomitmen penuh perpustakaan ini harus menjadi jantung literasi dan numerasi bagi seluruh warga sekolah, baik secara analog maupun digital. Nah, silakan masuk. Ya. Komitmen ini didasari oleh sebuah nilai merah berdasarkan rapor pendidikan 2024. Nilai literasi dan numerasi kami menurun drastis dan berstatus merah. Kami sempat mencetuskan program Sami Saku atau 1 minggu 1 buku. Upaya ini berhasil menaikkan nilai literasi sebesar 32% dari 79% siswa. Sebuah lonjakan yang patut disyukuri. Tapi kami belum puas. Di saat literasi mulai membaik, capaian numerasi kami terus memprihatinkan. Pada rapor pendidikan 2025, hanya 34% siswa yang mencapai kompetensi minimum. Tetap berstatus merah, ini adalah panggilan untuk perubahan yang lebih holistik. Mengenal program inti Integrating Dual Literasi atau IDL, untuk menjawab tantangan fluktuasi ini, kami merumuskan sebuah solusi terpadu yang berfokus utama pada gedung perpustakaan baru. Kami menamakannya Integrating Dual Literasi atau disingkat IDL. Apa itu IDL? IDL adalah sebuah program penggabungan literasi siswa didorong untuk membaca buku konvensional yang ada, namun keterbatasan koleksi kami menjadi sebuah peluang. Ketika siswa menemukan konsep atau istilah yang belum dipahami dari buku, mereka bisa langsung menggunakan perangkat digital yang disediakan oleh sekolah. Mereka mencari informasi, referensi, dan mendalami materi secara mandiri dan terarah. IDL adalah sebuah program kokurikuler wajib selama 2 jam per hari. Lebih dari itu, program ini juga menjadi solusi saat siswa tidak bisa pulang karena kondisi air sungai yang sedang surut, menunggu menjadi pasang. Perpustakaan menjadi rumah kedua mereka untuk belajar. IDL berpusat di perpustakaan, siswa dapat berliterasi secara mandiri. Untuk literasi digital, mereka didampingi dan diawasi oleh guru wali. Dalam program ini, guru wali berperan sebagai mentor, teman diskusi, dan kolaborator. Mereka memastikan siswa mendapatkan pemahaman mendalam, bukan sekedar membaca, khususnya untuk numerasi. Program IDL juga fokus memperkenalkan berbagai bentuk dan pola soal ANBK dan TKA. Tujuannya agar siswa familiar dan siap menghadapi ujian kompetensi yang sesungguhnya. Ini merupakan ruang literasi digital yang digunakan dalam program Integrating Dual Literasi atau IDL, di mana siswa dapat menggunakan internet melalui Chromebook, bantuan pemerintah, dan beberapa laptop guru untuk mencari referensi yang diperlukan. Tentu saja menjalankan program ambisius seperti IDL ini tidak lepas dari tantangan besar. Sarana dan prasarana perpustakaan kami baru berdiri. Koleksi buku bacaan, sarana prasarana, dan terutama kapasitas internet masih jauh dari memadai. Kemudian yang kedua itu adalah anggaran. Kami menghadapi keterbatasan anggaran sekolah. Yang ketiga tantangannya adalah SDM guru. Kurangnya guru yang profesional dalam literasi dan numerasi membuat guru wali terkadang kesulitan memecahkan kendala kompleks yang dihadapi siswa. Kemudian tantangan yang keempat adalah perangkat digital.
jumlah Chromebook atau laptop yang dimiliki sekolah tidak sebanding dengan jumlah siswa di sekolah. Lalu, bagaimana kami mengatasinya? Kami melakukan perencanaan berbasis data dan langkah-langkah strategis sebagai berikut. Yang pertama, pengadaan koleksi dan jaringan. Kami menganggarkan 25% dana BOS reguler untuk buku. Selain itu, kami aktif membuat proposal bantuan buku ke Dinas Pendidikan, pihak eksternal, dan melibatkan alumni untuk menyumbangkan buku. Untuk internet, selain modem, kami juga mengandalkan hotspot pribadi dari guru wali ketika kapasitas jaringan sekolah mencapai batas maksimal. Yang kedua, peningkatan kompetensi guru. Kami memotivasi dan memfasilitasi guru untuk terus belajar, mengikuti webinar dan pelatihan mandiri maupun kolektif terkait literasi dan numerasi. Yang ketiga, pemanfaatan aset maksimal. Terkait keterbatasan perangkat, kami berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk bantuan. Sambil menunggu, kami menggunakan laptop pribadi guru secara bergantian untuk siswa. Bahkan kami membuat jadwal agar siswa diizinkan membawa handphone mereka sendiri. Tentu saja dengan pengawasan ketat dari guru wali. Program IDL yang kami laksanakan di wilayah terpencil ini adalah bukti nyata bahwa keterbatasan sarana dan prasarana bukanlah alasan untuk berhenti berjuang. Setelah program ini berjalan, minat membaca siswa terus meningkat. Hal ini terlihat dari antusiasme siswa meminjam buku, melakukan literasi digital, dan aktif dalam sesi mentoring bersama guru wali. IDL bukan hanya sekedar program, IDL adalah upaya kami untuk menciptakan budaya berliterasi dan bernumerasi yang kuat di sekolah, yang dibawa oleh guru dan siswa, baik di kelas maupun di rumah. Kami berharap dengan adanya integrating dual literasi, skor capaian nilai literasi dan numerasi siswa di SMP Negeri 1 Atap 13 Tanjung Jabung Timur akan meningkat signifikan pada rapor pendidikan tahun 2026 mendatang. Dan program ini dapat menginspirasi sekolah-sekolah lain di daerah terpencil. Dengan komitmen dan kolaborasi, kita bisa mengubah tantangan menjadi harapan untuk pendidikan Indonesia yang lebih maju. Dengan membaca, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.